Halo teman-teman, Alam Storaja. Oke, kita saat ini sedang ada di KT Kesu ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini saya sudah berada di atas ya. Nanti saya akan video untuk jalan masuknya juga sama yang di bawah, yang tongkolannya. Nah, cuman ini saya di kuburannya ya. Kuburan yang ada di dalam KT Kesu. Nah, teman-teman bisa lihat ini. Oke. Nah, ini dia teman-teman. Jadi ini memang ditaruh di batu-batu ya. Nah, ada juga yang dikubur di dalam batu itu ya. Itu yang seperti besar. Nah, ada juga yang hanya di luas-luasnya saja seperti ini. Oke. Nah, ini sudah ratusan tahun. Jadi kebanyakan itu ditaruh seperti ini. Nah, ini dia ke bawah ya. Ini kita melanjutkan lagi ke dalam ya. Ini masih agak jauh ke dalam, teman-teman. Kalau ini sudah agak tinggi nih kalau di sini ya. Ini masih banyak ke sana. Kita tetap lanjut. Nah, kita lanjutkan. Nah, kalau yang kuburan seperti ini sudah agak modern ya, sudah dibuatkan, sudah nggak di batu-batu lagi. Nah, ini dia ke bawah teman-teman ya, cukup tinggi nih. Nah, oke. Nah, teman-teman kalau datang ke sini itu tetap perhatikan etika berkunjungnya ya, jangan sampai nanti kena sanksi adat. Salah satunya itu jangan pernah memegang atau berfoto dengan cara merendahkan apa yang ada di sini. Misalnya mungkin mengambil tengkorak lalu digaya-gayain gitu ya kan, karena di sini itu pernah ada kasus seperti itu, orangnya kena sanksi adat, disuruh sembelih babi. Oke. Nah, ini sudah ujungnya ya, ini sudah ujung. Di ujungnya juga ada kuburan teman-teman. Ini sudah, oh ada yang masuk, oh ada buah. Gila, muncul. Oh, ya ini kuburannya. Janganlah, di sini aja. Itu kayaknya masih jauh ke sana. Eh, mana kak kita? Saya itu dari Masih kita kan di depan gue ini, kalau di depan gue ini masih aktif untuk mengubur, tapi yang dikubur di sini parah ya, yang biasa rendah. Nanti di atas, di sini itu masih aktif. Tapi yang kalau kayak kuburan begini itu kuburan pertama itu aja, yang masih kuburan belum kenal agama. Tapi di sini banyak sekali yang kena, kayak kerasukan sampai kena potong kandung babi. Karena mengapa? Karena dimain-mainin. Ada yang coret-coret, ada yang biasa yang pegang sampai menginjak. Yang viral dulu itu di sini. Ya makanya nggak boleh Iya. dicoba-coba. Kalau di elek, Gak apa-apa, jangan di batu gak apa-apa. Hati-hati ya pelan-pelan. biasanya mata sama ada satu kumuran toh. Oh, dahsyat itu. Emang itu kali. Lah. Ya kecil bauran entah. Bauran. Ini loh. Kalau juga ini namanya gomba lilin, artinya bergelap. Mengapa nenek moyang sini dengan gomba lilin? Karena dulunya itu digunakan tempat persembunyian waktu pas zaman perang. Dulunya juga luas, kapselnya sudah mengecil gara-gara stalaktit toh, stalagmit. Tapi nenek dan di sini tuh tempat menguburnya. Ada nenek dan ini.
Di sini nih yang juga main-main nih pengunjung biasa tuh, dia pindah-pindahin kayak kepala ke sana tuh, sampai arwahnya ikut. Ini dia pindahin dulu. Dulu kan dibebaskan gitu pengunjung masuk, tapi banyak yang kerasukan atau pingsan, sampai ada yang ikutin. Di situ juga ada peti mayat, ada yang tidak ada. Peti mayat satu-satunya ditemukan dua, tapi nggak tahu siapa keluarga ini. Tapi ini dan ini. Itu di sana ada yang kayak bekas spidol tuh, itu yang bikin kelewatan pengunjung. Dulunya dibebaskan. Oke, lanjut. Masih ada dalam. Hati-hati kepala ya, yang begitu. Hati. Jam. Oke. Nah, di sini agak susah di sini bang, pelan-pelan di sini. Di sini kecil, tapi di sini agak lurus, tapi agak penurunan. Tapi pelan-pelannya karena agak turun. Harus pelan-pelan. Begini bang, pelan-pelannya balikan saja. Harus pegang di sini. Pelan-pelan sih. Di situ ada batu yang bentuk buaya juga, tapi pelan-pelan kuat bang. Karena harus pelan-pelan. Pelan-pelan bang. Bisa? Coba. Kita di sini tuh menemukan salah satu batu yang bentuk buaya, tapi sudah ada memang baru ditemukan tangannya ini. Oh iya. Ya kayak buaya tuh, batu terbentuk dari batu kapur, tapi ini sempan dari patah karena ini batunya terbentuk dari tetesan air, itu tidak bisa dibentuk apalagi patah. Itu sayangnya sudah hancur, itu tidak bisa diperbaiki karena kan dialami toh. Taknya nanti apa? Ini buaya, ini batu bentuk kayak fosil bentuk hidung manusia. 1, 2, ini kan lubangnya toh, ini ke atas kayak batang hidung. Mirip, ini dari dipahat bang karena kapur. Tapi ini dan ini itu dia kayak bentuk tulang belakang atau tulang rusuk toh. Ini tulang ekor belakang. Tapi itu tidak bisa dipahat, alami itu semuanya. Tapi nenek dan ganggu. Yang kayak situ namanya stalaktit, stalagmit kayak bingkai. Ini kan tumbuh toh. Nah, ini makanya banyak air karena gara-gara yang batu ini. Karena hidup. Ada. Lanjut. Masih ada ini. Ada ini. Dan ganggu. Jadi, wah, pelan-pelan. Hati-hati bang. Siap. Disinilah tempat perkumpulan nenek moyang ibadah. Tapi dia tidak suka kalau begini, coret entah. Sampai sekarang itu setiap hari Minggu biasa itu kalau kita ribut biasa ada yang kerasukan. Ya, tapi ini. Dan dia tidak suka kalau begini dikotori. Makanya kita harus dijaga kalau ada yang masuk tuh depan. Kalau itu dia kayak kode. Tapi nenek bagus. Oh iya. Kalau kakak mau ambil gambar, tidak apa di sini lihat stalaktit sama persen. Sekarang aktif ini. Ya. Tapi nenek. Sebenarnya ini gua dulunya itu tembus ke belakang, tapi di pertengahan ini tertutup gara-gara stalaktit. Di sini sudah habis. Sudah habis. Ya, kita dulunya mau bawa betel, tapi sayangnya kita sekarang runtuh. Itu di Batak. Tapi tidak jadi di betel karena itu semacam kode, tidak bisa dipahat, tapi yang dirubuh. Tapi nenek, tapi Aktif ya. aktif kak. Itu kan air toh, dia keluar dari batu lama-lama mengeras jadi batu. Ya betul. Lihat bang, di sini sebenarnya dulu kita tembus sana, tapi yang lubang sana kan
udah mengecil, nggak bisa dilewat lagi. Dulu mau dibatak, sayangnya runtuh. Itu semacam tanda-tanda yang kita diberikan toh, supaya nggak bisa dibakar karena nanti rubuh. Tandanya. Kami kan tunggu itu airnya keluar toh, lama-lama air yang keluar itu jadi batu. Iya, dia tumbuh kan. Ini stalaktit, stalagmit. Kalau batunya sudah kepenuhan begitu baru satu, itu tandanya masih aktif lagi. Banyak yang coret-coret ya. Oh, ya, jelas. Jalan aja kan di belakang. Kita kembali proses kembali ya. Ya catering dek mai kayak mak kamu tuh berarti apa lek kenapa joluan lek tuh sisi jong lu tuh pati di baju salian Itu apa? pati Iya. peti dan patoran lu tuh Den. oh udah memang digantung malah kayak lek Iya, itu keburu dulu tuh digantung. Kayaknya kita temu tak kami pagi gini kita toh. oh teh mau tuh digantung tuh teh mau Iya. Lo mana orang Londa toh? budak pakai tuh baru putih tuh baru Tuh baru. yo Oh di nenek tenan. Ya tena budak pengunjung paling itu. ah Tena siram pang. oh di pemele lek Iya, pwede pala na toy-toy tahu toh. Itu lah. Kalau keburu dulu. Di sana isi semua. Dia nabawa ko ito rin sa atong na to toh. Sampai mati yun. Yun na karam. Nah, pasulay keluarga na to. Tapi di din kami sa atin toh. tuh teman-teman ada Inggris. ada turis yang pernah maling satu kepala satu tengkorak di sini dibawa ke negaranya turisnya mati nah akhirnya keluarganya itu kembaliin ke sini tengkoraknya lalu didenda satu ini denda adat satu kerbau usah ambil lo dasar lo tuh viral Din juga kalau toh. tuh pip tau mak foto-foto nalesa kan Oh, di titik toh. yo Di depan gua toh. putih lo viral di Facebook tuh di suatu balik Iya, tidak ada tuh. Dilewat lagi. tuh bahasa ini tau Makassar, oh mau Makassar ya bukan kantor aja ya mungkin nggak terlalu paham kali ya oke itu dia nah ini ujungnya teman-teman masuk ke dalam oke nanti kita lihat yang di bawahnya ya ya Silakan orang video. Nanti saya jadi terkenal karena ada Oke. video Anda. Terima kasih. Bu. lanjut bawa oke ini proses untuk kembali ke bawah ya teman-teman kita baru habis dari goa ini cukup tinggi di sini nah batu-batunya ini boleh teman-teman pegang kalau batu-batunya nah ini kebanyakan batu aktif ya kebanyakan batu aktif oke nah kalau itu tinggi tapi ini udah dipagarin ya biar pengunjungnya nyaman oke teman-teman untuk kembali ke bawah tak foto kemudian Mereka mau foto nggak? Di sini kan belum. Fotonya udah mau sini. Udah. oke teman-teman ini kita kembali ke bawah ya nah ini peti-peti zaman dahulu ya khusus untuk gelas bangsawan
Nah, teman-teman, di sini juga itu memang kalau teman-teman lihat banyak kayu-kayu yang sudah batu ya, peti-peti yang sudah batu. Nah, itu hasil perbaikan kembali oleh keluarga-keluarga yang masih hidup. Jadi memang keluarga yang masih hidup itu masih merawat tempat-tempat jenazah yang ada di sini. Nah, ini memang bisa teman-teman lihat cukup banyak ya makam-makam yang sudah ditaruh di luar. Ini memang ada zaman dahulu teman-teman, yaitu peti-petinya ditaruh di luar. Oke. Memang ini wisata paling legendaris lah kalau teman-teman berkunjung ke Toraja. Nah, ini wajib untuk teman-teman datangi karena di bawahnya nanti ini juga ada tongkonan yang boleh dikatakan sangat legendaris di Toraja ya. Salah satu ikon dari Toraja, tongkonan yang ada di Ketekesu. Nah, itu nanti ada di bawah. Nanti saya juga akan tunjukkan di akhir video dari video kita ini. Nah, teman-teman, ini saya mau kasih tunjuk ya, nih di atas ya, digantung-gantung. Nah, ada juga nih yang di dalam ya. Ini adalah patung-patung ya. Ini tidak asli teman-teman, ini hanyalah patung ya. Tahu-tahu kalau orang Toraja bilangnya ya. Biasanya itu gambar dari orang yang meninggal. Nah, biasanya itu hanya mereka yang berkelas bangsawan yang boleh untuk membuat yang seperti itu. Oke. Mari kita lanjutkan teman-teman. Nah, ini juga peti ya teman-teman yang warna merah ini. Kalau teman-teman lihat menyerupai peti dan di dalamnya itu banyak jenazah yang dimakamkan di dalam itu teman-teman. Nah, katanya saya dengar-dengar ya teman-teman itu minimal 24 kerbau untuk di rapasan kalau saya tidak salah ingat ya istilahnya. Memang nggak sembarangan untuk membuat yang seperti ini teman-teman. Ini orang-orang tertentu lah, keluarga-keluarga tertentu yang boleh untuk membuat yang seperti itu ya. Tadi saya sempat berbicara dengan orang yang ada di sini, katanya walaupun dia sudah kaya, tapi kalau dia tidak memiliki data keturunan bangsawan, dia tidak boleh untuk menyelenggarakan pesta adat yang mahal, termasuk seperti makam yang tadi itu teman-teman. Oke. Nah, teman-teman, ini adalah jalan untuk kembali ya, dan teman-teman bisa lihat di sini juga banyak orang berpakaian hitam yang lewat. Nah, itu memang karena di depan sedang ada upacara adat ya, upacara adat pemakaman. Nah, memang kita tetap diizinkan untuk masuk ya teman-teman, tidak dibatasin, dan malah biasanya orang kesini itu sangat senang kalau ada acara pesta Rambu Solo. Nah, oke teman-teman, nah memang di sini jalannya juga sudah bagus dan teman-teman bisa lihat dari tadi itu banyak ya souvenir yang dijual di sini. Oke, ini sedikit lagi ke atas. Mari kita tetap lanjutkan perjalanan kita. Oke teman-teman, memang ini merupakan salah satu tempat wisata yang menurut saya kalau teman-teman datang ke Toraja, teman-teman itu wajib untuk mengunjungi Ketekesu karena warisan adat leluhur Toraja itu sangatlah kaya dan boleh dikatakan bahwa sebagian besarnya sudah digambarkan di tempat wisata yang satu ini ya, mulai dari tongkonannya dan juga kuburannya. Nah, kalau teman-teman lagi beruntung juga bisa melihat acara pesta Rambu Solo yang ada di Ketekesu, karena di Ketekesu ini banyak tongkonan dan tongkonannya itu saya yakin dan percaya sudah tua, sehingga keluarga-keluarga yang mungkin sudah meninggal biasanya itu akan dibawa ke tongkonan ya. Pada umumnya sih seperti itu kalau di Toraja teman-teman ya, akan dibawa kembali ke tongkonannya untuk dimakamkan bila mana dia masih di dalam adat. Nah, kalau sudah tidak dalam adat memang tidak boleh di atas tongkonan, karena hanya orang-orang yang masih dalam adat yang boleh dimakamkan dari tongkonan teman-teman. Dan itu juga kalau sudah naik ke tongkonan itu ada minimalnya ya, ada minimal kerbaunya yang dipotong. Nah, teman-teman, baik teman-teman, ini kita sudah berada di bagian belakang ya untuk tongkonannya, dan teman-teman bisa lihat itu di sebelah sana sudah ada lumbung, dan di depannya ini adalah tongkonan teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat itu ya, masih sangat tradisional sekali, dan teman-teman bisa lihat itu sebelah sana tuh ya, itu adalah kamorok, kalau bahasa Indonesia mungkin rongga ya, itu adalah rongga kerbau ya yang dipajang tadi itu. Oke, mari kita menuju ke depan teman-teman.
Nah, ini adalah jalannya, jalan untuk masuk ke sana tadi. Hanya saja memang lagi ada acara pesta Rambu Solo di sini ya. Rambu Solo itu kalau di bahasa Indonesia kedukaan, teman-teman. Oke. Oke, saya cari posisi dulu yang bagus ya untuk mengambil view-nya ke sana. Nah, ini dia teman-teman untuk lumbungnya dan juga tongkolannya. Nah, ini memang tongkolannya bisa teman-teman lihat, ini sudah sangat-sangat lama ya. Ini tongkolan yang sudah sangat lama di Toraja dan ini merupakan salah satu ikon dari Toraja, teman-teman. Nah, makanya teman-teman itu wajiblah untuk mengunjungi ini. Bisa teman-teman lihat itu atapnya ya, masih sangat-sangat tradisional ya. Itu menunjukkan bahwa tongkolan ini umurnya sudah sangat lama, teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa mengambil foto di sini dan juga bisa bercengkrama dengan masyarakat yang ada di sini bila mana mungkin ingin bertanya ya. Nah, memang ini lagi ada acara Rambu Solo tapi tetap diizinkan untuk masuk ya. Masih banyak wisatawan lain yang juga tadi saya lihat masuk ke sini. Nah, itu tanduk kerbau ya teman-teman ke atas itu. Oke. Nah, ini dia video dari kami tentang KT Kesu. Jangan lupa channel ini di subscribe, oke?